Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH dengan materi cara bersiap siaga menghadapi bencana alam. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui video penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan cara bersiap siaga menghadapi bencana alam. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui contoh gambar, peserta didik mampu menyimpulkan cara bersiap siaga menghadapi bencana alam banjir dan longsor. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Anak-anak hebat, jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum belajar. Selanjutnya di sini ada pengertian bencana alam. Nah, apa sih itu bencana alam? Nah, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Nah, kemudian di sini ada contoh bencana alam yang pertama, yaitu ada banjir. Nah, banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian penyebab banjir diantaranya yang pertama curah hujan yang tinggi, kemudian permukaan tanah lebih rendah dibanding permukaan air laut, kemudian banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai, yang keempat aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai, dan yang terakhir banyak pohon yang ditebang secara liar oleh manusia. Nah, selanjutnya di sini contoh bencana yang kedua yaitu longsor. Nah, tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rembakan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng. Nah, selanjutnya di sini ada cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak banjir. Yang pertama ada penataan daerah aliran sungai, kemudian tidak membangun rumah dan permukiman di bantaran sungai serta daerah banjir, kemudian tidak membuang sampah ke dalam sungai, kemudian mengadakan program pengerukan sungai, kemudian pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut, kemudian yang terakhir melakukan program penghijauan daerah hulu sungai yang harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian rawan banjir. Nah, selanjutnya di sini ada hal apa saja sih yang harus kita lakukan ketika banjir dan setelah banjir. Nah, hal yang dilakukan saat banjir yang pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah atau dapat juga menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Kemudian mengungsi ke daerah yang aman. Nah, mengungsi ke daerah aman ini sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Kemudian yang ketiga, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Kemudian yang keempat, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Nah, kemudian di sini ada juga hal yang harus dilakukan setelah terjadi bencana banjir. Yang pertama, setelah banjir secepatnya kita bersihkan rumah di mana lantai pada umumnya tertutup oleh lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Kemudian hal yang kedua yang harus dilakukan setelah banjir yaitu cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering terjangkit setelah terjadi banjir. Nah, selanjutnya di sini ada upaya penanggulangan bencana longsor. Nah, hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi bencana longsor? Yang pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi longsor. Kemudian yang kedua,
mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan mengolah lahan terasering di kawasan lereng. Kemudian yang ketiga, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindari air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Nah, di sini ada latihan yang dapat kalian kerjakan. Silakan sebelumnya kalian amati beberapa gambar berikut. Yang pertama, gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Selanjutnya di sini gambar E dan gambar F. Nah, silakan kalian amati gambar A sampai F, kemudian tulis masing-masing kegiatan yang ada pada gambar tersebut. Gambar A sedang melakukan apa, B sedang melakukan apa, sampai gambar F sedang melakukan apa. Silakan tuliskan nama masing-masing kegiatan. Kemudian yang kedua, nah gambar mana yang termasuk kegiatan mencegah banjir dan longsor? Nah silakan dari gambar A sampai F, kalian pilih gambar mana saja yang termasuk kegiatan mencegah banjir dan longsor. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, gambar mana saja yang mengakibatkan banjir dan longsor. Nah, sama seperti nomor 2, silakan pada pertanyaan ketiga ini, kalian pilih dari gambar A sampai F, mana saja yang termasuk ke dalam gambar yang mengakibatkan banjir dan longsor. Silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Nah, dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa banjir dan longsor merupakan salah satu contoh bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana alam tersebut. Nah, tetapi cara yang paling ampuh atau yang paling utama untuk mengatasinya yaitu kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga materinya bermanfaat dan jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan tugas-tugasnya ya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.